Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nani Mulyania, guru biologi pada SMA Negeri 1 Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan belajar biologi tentang sintesis protein. Ayo, siapa yang di antara kalian mudah lesu, sering gelisah, terus mudi kayak orang galau? Tahu nggak kalau keadaan tersebut merupakan ciri orang yang kekurangan protein? Padahal kayaknya udah makan banyak deh. Makan banyak, tapi kalau tidak mengandung protein, ya sama saja. Ada beberapa makanan sehat yang berprotein yang dapat dikonsumsi, misalnya daging, telur, dan susu. Wah, makanan favorit kalian semua tuh. Tunggu dulu. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu protein? Kita kenalan dulu yuk sama protein. Sejatinya protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Nah, sekarang kalian tahu nggak kalau ternyata protein dapat terbentuk dalam tubuh kita melalui proses yang namanya sintesis protein. Apa sih sebenarnya sintesis protein itu? Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung dalam inti sel dan ribosom. Proses sintesis protein membutuhkan bahan baku yang disebut asam amino. Jumlah asam amino yang dibutuhkan dalam proses sintesis protein sebanyak 20. Hasil akhir dari sintesis protein adalah protein fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Mekanisme sintesis protein dalam tubuh manusia terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini, polipeptida akan disintesis menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan bantuan enzim sintase tRNA amino asid. Nah, ini gambarnya. Karena DNA tidak bisa bergerak dari inti sel untuk meninggalkan inti menuju ke sitoplasma, menuju ke ribosom yang ada di sitoplasma, sehingga DNA itu memerlukan fasilitator, yaitu berupa enzim RNA polimerase. Nah, enzim RNA polimerase ini yang akan membuka rantai ganda DNA. Adapun urutan proses transkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikatan heliks ganda akan dibuka oleh enzim RNA polimerase, kemudian terbentuklah salinan informasi genetik dari DNA. Tempat untuk menempelnya RNA polimerase pada DNA disebut sebagai promoter. Proses ini disebut inisiasi. Dua rantai DNA yang terdiri dari rantai cetakan sense dan komplement antisense mulai terpisah. Promoter selanjutnya akan menempel di bagian rantai cetakan sense. Selanjutnya, RNA mulai dibentuk oleh RNA polimerase dari titik awal promoter dan bergerak terus di sepanjang rantai cetakan DNA. Akibatnya, heliks DNA terbuka secara berurutan sepanjang 10-20 basa nitrogen. Proses ini disebut sebagai elongasi. Basa nitrogen yang dibentuk oleh RNA merupakan komplement basa nitrogen pada rantai DNA sen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, basa T atau timin pada DNA untuk cetakan A adenin pada RNA. Basa C sitosin pada DNA untuk cetakan G guanin pada RNA. Basa A adenin pada DNA untuk cetakan U urasil pada RNA. Basa G guanin pada DNA untuk cetakan C pada RNA. Setelah RNA polimerase mentranskripsi DNA terminator, proses transkripsi akan terhenti. Proses ini disebut sebagai terminasi. Kemudian,
RNA akan lepas dari RNA polimerase. Hal itu mengakibatkan DNA heliks tertutup kembali. mRNA yang dihasilkan dari tahap transkripsi akan keluar menuju inti sel ke ribosom. Nah, ini ribosom yang ada di sitoplasma. Ada ribosom unit besar dan ribosom unit kecil atau small subunit. Adapun urutan dalam proses translasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, molekul mRNA berikatan dengan subunit ribosom di ujung 5 aksen. Translasi diawali dari codon star, yaitu AUG, ada pada mRNA. Lalu tRNA sebagai inisiator yang membuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin. Asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Ingat, metionin merupakan asam amino awal dalam sintesis protein. Selanjutnya, asam amino lain akan ditambahkan oleh enzim tRNA aminoasil hingga dihasilkan rantai polipeptida lengkap. Translasi semacam itu akan terus berlangsung sampai muncul kodon stop, yaitu UAA, UGA, atau UAG. Jika muncul salah satu kodon tersebut, proses translasi akan berhenti. Polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.